Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Five Jawa Rutun yang sudah menyempatkan untuk melakukan plan lesson study saya. Tidak lupa lagi untuk teman-teman PPL yang sudah menyempatkan waktunya juga. Selanjutnya ini nanti saya melakukan plan di kelas 7C. Itu siswanya sebanyak 32. Jam ke 1 sampai ke 3. Untuk model ajarnya itu PBL. Nanti ada penugasan kelompok itu. Maaf Bu, ini untuk model ajarnya. Ini nanti panjenengan sebagai observer menyeluruh dulu. Ini observer 1 Mas Ara, Pak Ara. Observer 2 Bu Vina. Observer 3 Bu Dini. Observer 4 Bu Sela. Dan untuk notulennya Pak Bayu. Untuk pembagian job desk, observer 1 fokus kualitas interaksi guru dan feedback, yaitu mencatat bagaimana guru model merespon pertanyaan, komentar, atau pendapat siswa secara memadai. Itu di nomor 10. Mencatat bagaimana guru model memberikan feedback secara jelas terhadap performansi siswa, nomor 9. Mencatat usaha guru model dalam mendorong siswa mengungkapkan kesulitan yang masih dihadapi, nomor 14. Mencatat bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar, lampiran 13D. Untuk observer 2, fokus keterlibatan kognitif dan miskonsepsi, yaitu mencatat apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini di lampiran 13A. Mencatat siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, lampiran 13B. Menganalisis dan mencatat mengapa siswa tersebut tidak belajar dengan baik serta alternatif solusinya, lampiran 13C. Mencatat apakah materi yang disajikan menunjang pencapaian KD atau CP, nomor 6. Selanjutnya observer 3, fokus manajemen kelas dan persiapan awal, yaitu mencatat bagaimana guru model mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran melalui aktivitas yang menarik perhatian siswa, nomor 1. Mencatat bagaimana guru model mengorganisasikan waktu secara tepat, nomor 19. Mencatat bagaimana guru model mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan siswa atau pengetahuan yang telah dipelajari, nomor 2. Mencatat apakah guru model menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami komunikatif, nomor 17. Observer 4, fokus media, metode, dan atmosfer kelas. Mencatat apakah guru model menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, nomor 11. Mencatat apakah guru model memanfaatkan media pembelajaran dengan efektif dan efisien, nomor 12. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, nomor 13. Mencatat apakah penggunaan metode menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, nomor 5. Mencatat apakah guru model memperlakukan siswa secara bijak dan adil, nomor 21. Mencatat pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pengamatan pembelajaran hari ini, lampiran 13E. Saya rasa itu untuk topik hari ini, yaitu prosedur teks. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Selanjutnya kegiatan kita akan laksanakan. Terima kasih untuk kehadirannya di kegiatan plan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, class.
Before we start our lessons, let's pray together. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Tentang prosedur kalau struktur dari prosedur teks kemarin apa aja? Nama material sebelum material itu berapa? Ya. Judul itu apa? Judul atau selain judul tadi aja material. Di dalam material dibagi menjadi apa lagi? Apa? Cara baca ini alat tools. Apa lagi? Apa ingredient? Ada enggak? Ini. Steps. Apa steps? Berarti kalau prosedur teks itu definisinya apa? Apa? Langkah-langkah untuk menjelaskan tujuan. Di dalam prosedur teks itu ada rumusnya. Yang pertama connecting text. Apa? Kata contohnya oh
Lagi. Lagi. Kalofit. Lagi. Next. Udah. Jelasin apa ya? Selain connected text itu juga mengandung lagi apa arti teks? Contohnya apa? Kap. Anu. Oh, terus. Boleh apa? Terus mix. Apa mix? Terus mengadu. Mengadu. Itu enggak mengadu apa? 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 Artinya apa? Sama. Terangkan. Set. Mengadu. Mengadu. Contohnya ya. Kita lanjut contoh how to make a cup of tea. Apa ini? Ini apa? Ini tadi pas apa? Bowl. Yang dibutuhkan untuk membuat cup of tea. Apa aja? Dari materi yang dulu. Berarti tulus ya. Terus apa? Lagi. Lagi. Next. Next. Bukan saja. Artinya? Makan air. Mana ada air? Mana ada air? Rebus. Rebus. Terus.
Ini langkah-langkah prosedur tes material dan tes. Selanjutnya saya akan memberikan audio. Dibuat dulu, patoran. Ada patoran dulu. Menghadap ke depan ke belakang. Satu anak ambil bawa satu paket, dua paket jual, pegang, paketnya diangkat. Satu anak, pegang, dua paket, diangkat semua. Apa pegang? Saling berhadapan ke temannya. Saling berhadapan ke temannya. Sudah, saya belakang kakak. Kakak undi. Menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Sudah. Silakan kalian tutupi muka kalian sendiri. Kalian buat muka lucu. Kalian buat ditutup dulu. Kalian juga buat muka lucu dulu. Ya. Yang ketiga nanti buka ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, buka. Action please. Dengarkan audionya. Nanti kalau kurang jelas saya ulangi.
Heat some oil in a pan. Fry garlic and onion. That smells good. Add some vegetables and stir them. When do we put the rice? To that, add the rice and a little soy sauce. Stir well. Then we add an egg. Put the egg and mix it with the rice. Great. Ready now. Serve it on a plate. Enjoy your fried rice. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Silakan. Doing. Lisa, I'm cooking fried rice. Wow. Tell me how to make it. First, prepare some rice. Okay, then what? Heat some oil in a pan. Fry garlic and onion. That smells good. Add some vegetables and stir them. When do we put the rice? Add the rice and a little soy sauce. Stir well. Add an egg. Yes. Put the egg and mix it with the rice. Great. See now. Serve it on a plate. Enjoy your fried rice. Silakan dibaca bersama-sama. Yang cewek jadi Lisa, yang cowok jadi Rudy. Sama-sama ya. Bulan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 14. Oke. Dua ya, 1, 2, 3.
Awas ya pengen di. Jadi setiap kelompok nanti bisa memilih satu judul, tapi ada games. Satu orang bisa ke depan. Jadi gamenya namanya potato. Potato. Jadi nanti yang pertama yang menang bisa duluan, bisa shoot dulu. Nah, menang. Nanti yang pokok setiap anak nanti bilang satu suku kata. Misal saya ho, terus tadi ke saya to, oh gitu. Tadi enggak? Kalau ho, to, kamu sekolah lagi, balik lagi. T, to, lah ya. Po, to, po. Kalau nanti yang salah itu yang ulang lagi, yang menang bisa milih. Itu ya. Apa? Nanti kalau yang menang biasanya bisa milih salah satu judul. Perwakilan setiap satu kelompok maju ke depan. Terakhir jam keempat dimulai. Ayo Kartio. Kenapa?
Kita mulai 1, 2, 3. Loh. Boleh. 1, 2, 3. Loh. Tangan tadi saya. Oh. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Apa yang salah? Siapa yang salah? Oh. Dengarkan. Loh.
Langsung ke tahapannya. Terusan. Kamu jadi digiling sih. Boleh shopping. Itu nggak? Ini bahasa Inggris, Bos. Indonesia ditulis Iku lho mek. Thank you.
Dia terbatas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong. Iya dong. Dulu. Apa? Biar from right to present to making itself. First the ingredients, 1 plate vegetable, peanut sauce, rice, paella, tempe, and oil. First, put rice on plate. Next, some oil in the pan, fry tempe and tofu. Then, put the tempe and tofu in the plate. After that, add the vegetables and peanut sauce. Finally, add paella and oil. Assalamualaikum. That's all. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahnya gimana sudah? Kalau kita kemudian di depan. Kumpulkan dulu. Kumpulkan.
Jadi apa yang sudah dapat dari kita? Apa yang sudah dapat dari ini? Ayo kita main. Apa yang sudah dapat dari ini? Prosedur teks. Gunanya prosedur teks itu apa? Untuk memberitahu melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Kalau strukturnya prosedur teks goal siapa? Goal atau kalau yang terkandung di prosedur teks apa? Kayak imperatif teks tadi. Apa imperatif teks? Kata perintah. Contohnya? Selain imperatif teks, apa connecting? Contoh.
Siap, gerak. Mana? Before we close our lesson, pelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farid yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri lesson selanjutnya. Kemudian ini kita kalau kita sharing ini kegiatan tahap yang harus dilakukan pada semester evaluasi dari pembelajaran yang terbaik. Jadi nanti di setiap seminar akan menyampaikan hasil observasinya. Kalau pasti ada bagian-bagiannya tersendiri. Kalau negatif, observasinya. Baik, langsung saja kita mulai untuk observer pertama dari alat yang dari bahasa Inggris. Silakan untuk menyampaikan hasil observasi. Atas waktunya saya akan menyampaikan observasi saya terhadap praktek pembelajaran dari Pak Taufik tadi. Yang pertama masih menggunakan tampilan 13D tentang bagaimana usaha guru dalam merespon negatif belajar. Dalam belajar tadi kan Pak Taufik membuat grup kerja kelompok. Di situ sudah bisa dibilang include untuk melibatkan semua siswa agar aktif dalam pembelajaran. Karena ya namanya kelompok otomatis semua harus terlibat, tidak cuma satu dua anak aja. Jadi untuk usaha mendorong siswa ini belajar sudah terlaksana, yaitu sudah membuat grup, membuat kelompok. Berikutnya ke nomor 9 terkait galikan secara jelas atau feedback, di mana tadi Pak Taufik saat presentasi anak-anak itu Pak Taufik memberikan reward bagi yang berani, bagi yang mau tampil, bagi yang ingin perform dari siswa. Terus juga ada di mana saya melihat ada momen kalau nggak salah para siswa itu kalau nggak salah ada yang saat awal belajar kalau nggak salah itu Pak Taufik menjelaskan tentang beberapa verb kosakata. Terus di mana para siswa itu kadang menjawab tidak sesuai prompt yang seharusnya diucapkan. Contohnya kalau tadi itu kalau nggak salah ada satu atau dua kosakata yang Pak Taufik mencoba benahi, mencoba memberitahu siswa tersebut kalau apa yang dikatakan oleh siswa tersebut belum benar. Jadi Pak Taufik berusaha untuk membantu membenarkan apa yang diucapkan dari siswa tersebut. Terus lanjut ke respon pertanyaan, komentar atau pendapat siswa secara memadai. Di sini Pak Taufik tadi saat pembentukan kelompok dan saat para siswa sedang membentuk kelompok, Pak Taufik berkeliling dan menjawab setiap pertanyaan yang diutarakan dari para siswa. Jadi Pak Taufik tadi menghampiri setiap anak yang mau bertanya. Jadi tadi sudah terlaksana terkait respon pertanyaan dan komentar dari siswa. Terus selanjutnya
tentang mendorong siswa mengungkapkan kesulitan yang masih dihadapi. Nah, di momen saat Pak Taufik berkeliling itu tadi, saat siswa bertanya, Pak Taufik kalau nggak salah mengarahkan guru ke lihat kamus, tidak langsung memberitahu bagaimana yang benar. Jadi otomatis siswa tersebut masih berusaha, masih ada report untuk mencari lebih dahulu sebelum Pak Taufik jelaskan yang sebenarnya bagaimana. Dan mungkin itu saja untuk dari observasi saya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih untuk observasi satu dan menyampaikan hasil observasinya. Kemudian untuk observasi kedua, ini mengenai kognitif peserta didik dan miskonsepsi selama pembelajaran. Silakan bukunya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan pembelajaran dari PKW tadi. Untuk lampiran 13, poin A, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran ini dan bagaimana proses mereka belajar? Baik, sebagian besar siswa telah memperhatikan materi, terutama yang bagian barisan depan ya. Kemudian saat pembelajaran siswa diminta untuk membaca percakapan yang bergantian itu dan telah diperdengarkan juga sebelumnya sehingga siswa dapat membaca dengan baik. Tapi meski begitu, ini untuk barisan depan itu sangat fokus, tetapi pada barisan belakang itu ada yang ini. Untuk selanjutnya di poin B, siswa dengan nomor punggung 29 yang pojok kiri, pojok sini sendiri, itu main sendiri saat panjenengan menjelaskan juga. Meskipun diam itu tidak memperhatikan, kayak main pulpen, main apa gitu. Terus yang nomor 36 yang di barisan belakang juga itu sepertinya apa ya, tidak bisa fokus anaknya emang, soalnya tapi nggak mengganggu tapi dia nggak fokus gitu. Oke, terus yang 16 nomor punggung 16 sama 28 ini sempat menaruh kepala kayak bosan atau mengantuk gitu. Kemudian yang itu kan kemarin belum ditutup ya, belum ditutup materi pembelajarannya, tapi yang ini kan barisan perempuan, terus ini barisan laki-laki ya, itu sudah makan jajan itu. Kemudian ya untuk sarannya mungkin saat pemaparan materi itu panjenengan kan di depan terus, itu mungkin bisa berkeliling atau memanggil nama siswa yang di belakang. Kemudian untuk poin C, mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik dan apa penyebabnya serta alternatif tadi niku ya, berkeliling atau memanggil untuk ditanyai tentang materi tersebut. Kalau alasannya mungkin ini karena bahasa asing ya, bahasa saya tidak, mungkin ada yang tidak berminat pada pelajarannya karena bahasa asing. Kemudian untuk lampiran 15 poin 6, materi yang disajikan menunjang pencapaian kompetensi dasar. Saya rasa sudah menunjang kompetensi dasar dan guru juga telah menyampaikan materi dengan baik. Kemudian untuk keterlaksanaan skenario pembelajaran berdasarkan RPP, saya rasa juga telah dilakukan sesuai dengan RPP. Kemudian pelajaran berharga dalam yang dapat dipetik. Kemudian pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh observer yaitu
Dalam pembelajaran, seorang guru harus dapat melihat gaya belajar dan bentuk mahasiswa. Sekian dari circle 2. Terima kasih untuk observer 2 telah menyampaikan hasil observasinya. Kemudian untuk observer 3 ini mengenai manajemen kelas dan persiapan awal. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi selama pembelajaran yang telah dilakukan Pak Adi. Jadi untuk mempersiapkan peserta didik sudah menunjukkan salam, berdoa, kemudian menyapa peserta didik dan mengecek kehadiran sudah Pak. Kemudian untuk materi yang diberikan dengan kehidupan sehari-hari, saya rasa ini juga sudah karena telah memberikan contoh prosedur tes dengan menaikkan kehidupan sehari-hari seperti contohnya rutin itu fotokopi. Kemudian untuk penggunaan bahasa ini saya rasa peserta didik juga sudah memahami penggunaan bahasa yang digunakan Pak Taufik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian untuk alokasi waktu ini sudah sesuai dengan ketentuan KBM yang telah ditetapkan Pak. Dan untuk skenario pembelajaran juga saya rasa sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dan untuk saran-sarannya ini, ketika conversation selain diputarkan audio, sebaiknya juga dicontohkan dulu oleh gini maksud saya. Audio itu kan native speaker yang tidak setiap orang atau setiap peserta didik bisa memahami. Jadi setelah diputarkan audio beberapa kali, mungkin 3 kali sudah cukup, tapi kemudian diulangi oleh Pak Taufik. Misal setelah membacakan satu kalimat, kemudian Pak Taufik bilang repeat after me, baru peserta didik mengulangi. Nah itu saya rasa lebih efektif daripada ketika meminta peserta didik untuk langsung membaca. Jadi saat Pak Taufik meminta untuk peserta didik langsung membaca itu kelas kurang kondusif. Dan ada beberapa pronunciation yang seperti dikatakan oleh observer 1 itu ada yang kurang tepat. Tapi beberapa kondisi juga Pak Taufik sudah berusaha untuk memperbaiki pronunciation yang telah dibuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai observer 3. Kemudian kita bergeser ke observer 4. Ini juga dari bahasa Inggris Bu, mengenai metode, model, dan media pembelajaran ya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada lampiran ke-13 pelajaran berharga apa yang harus Anda petik dari pengamatan pembelajaran hari ini. Berdasarkan pengelolaan kelas ini, penggunaan modul pembelajaran dan manajemen kelas itu penggunaan modul pembelajaran dan manajemen kelas yang inovatif itu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Lalu pada lampiran ke-15 poin 5, penggunaan metode menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pak Taufik menggunakan metode kooperatif. Kolaboratif dengan metode pembelajaran berdiferensiasi itu presentasi prosedur teks, tapi dengan per kelompok itu berbeda teksnya. Jadi itu dapat memastikan siswa itu berpartisipasi dan dapat mengukur kemampuan setiap individu. Dengan tadi juga Pak Taufik memberikan games di kelas sehingga pembelajaran itu dapat lebih menyenangkan. Lalu pada poin 11, penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pak Taufik menggunakan audio untuk listening practice ya Pak. Itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang poin 12, memanfaatkan media pembelajaran dengan efektif dan efisien. Pak Taufik juga sudah memanfaatkan media audio dengan efektif dengan pemutaran audio. Lalu tadi siswa diminta untuk membaca teksnya lagi Pak, untuk melatih kelancaran pronunciation-nya juga. Pada poin 13, memanfaatkan media dengan melibatkan siswa. Penggunaan audio dan LKPD juga untuk mengerjakan tugas dan setiap siswa mempresentasikannya di depan kelas.
Lalu pada poin ke-21 memperlakukan siswa secara bijak dan adil. Pak Taufik juga sudah memperlakukan siswa dengan adil. Lalu untuk skenario pembelajarannya juga sudah sesuai dengan RPPLK. Untuk saran-sarannya ini Pak, pada saat pemaparan materi kan ada juga siswa yang tidak mampu membaca dengan baik, dan ada juga yang saat praktek di dalam kelas itu ada siswa yang main sendiri. Jadi Pak Taufik bisa menegur siswa yang tidak dikategorikan. Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Amsal 4 telah menyampaikan hasil observasinya. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu, Bu Fai. Langsung saya. Untuk observernya. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah lesson study-nya Mas Taufik sudah terlaksana dengan baik sekali. Ya, walaupun mungkin dengan persiapan yang tergesa-gesa, ya. Dan alhamdulillah sampai finish urutannya sudah terlaksana. Ya mungkin ada sedikit lompatannya. Tadi yang digambarkan dari observer ya, saya bilangnya gini. Dari pertama ketika masuk saya menilai untuk narik siswa, si guru guru itu mestinya punya power yang ibaratnya kita tuh datang, mereka harus lihat kita, ya. Itu belum terjadi. Nah akhirnya berlanjut anak malah ada yang teledor, ada yang nggak mau tahu gitu. Itu harus diciptakan suasana dulu. Ketika salam itu ibarat kata kita, ini loh saya mau datang, mau kasih kamu sesuatu yang menarik. Itu harus ada poinnya di situ. Terus yang kedua kan kemarin langsung di sekalian ya, audio. Nah hendaknya kan ada masukan loh, ada yang nggak respon, ada yang seperti ini, walaupun itu memang kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, cara menyikapi seperti itu, ya tadi dikasih masukan ya, diulang. Nah biasanya kalau guru-guru itu memperdengarkan satu kali dulu. Nah, usahakan audio itu jelas, diperdengarkan satu kali dulu, baru anak-anak dikasih tanya, apa yang sudah kau dapat? Satu kata sudah, apa yang sudah kau dapat dari percakapan ini? Nah dari situ kan mereka langsung memperdengarkan. Kalau tidak nanti kasih, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Acak saja. Itu otomatis anak sudah mulai, nanti kalau saya nggak dengarkan, pasti takut saya tanya, saya bingung. Nah itu sudah poin. Nah anak kedua, biar bisa tadi kan diulang kan, sampai ngulang, terus anak-anak ngulang, otomatis itu sudah poin lagi. Tambah lagi, dari sekian ini, dari kalimat yang sudah diucapkan si A, si B dalam percakapan, mana kata yang kamu tidak tahu? Itu harus, ya, harus. Kemarin dilakukan itu enggak? Nah, itu harus karena listening. Bagaimanapun harus terjadi. Nah, yang tidak dilakukan lagi, ya, selanjutnya kalau listening itu nggak hanya mengikuti, setelah ini ikuti. Nah, kan kemarin hanya mengikuti saja, tak? Tanpa ada umpan. Percakapan ini tentang apa? Ngomongkan apa? Ada enggak kemarin? Tidak ada. Itu yang membuat mereka ibarat kata sudah apa sih? Prosesnya apa? Kan listening itu memang gitu. Sulit piye ya. Akhirnya itu yang harus kita sikapi sebagai guru. Nah, kalau mereka otomatis kalau kita sudah memancing pertanyaan, mereka tuh akan sedikit respon gitu ya. Itu tadi ya. Kata, kemudian apa tadi? Pertanyaan ya. Berlanjut gitu. Mestinya kemarin setelah itu pertanyaan ini mengandung apa? Nah, setelah itu kan sampai kaitkan dengan materi prosedur sudah kalian sudah menjelaskan, Mas Taufiknya sudah menjelaskan. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kemarin apa? Setelah menjelaskan ini teks prosedur, ada konektivitas, kemudian dikasih, disuruh langsung buat itu ya. Nah itu mestinya untuk menghubungkan keterangan dengan suruhan tadi mestinya harus ada. Paling tidak, ibarat kata gini, aku loh akan menyuruh kamu,
Tahu nggak alasan saya kenapa saya jelaskan ini? Karena setelah ini kalian harus membuat resep yang sudah saya paparkan, saya kasih judulnya ini. Nah, terlebih lagi gambarannya, mestinya ada gambar. Jadi anak-anak bisa imajinasi ya. Oh, saya suruh membuat resep salad buah. Gambarnya ini. Kalau bisa berwarna. Nih, itu nanti anak terpicu. Oh, iya. Oh, bahannya ini. Seperti itu. Nggih. Situ. Terus selain gambar, per gambar nikapi. Saya boleh nggak nikapi ini? Nah, untuk langkah pembelajarannya tolong didetailkan biar tidak ada lompatan. Bareng ini, wayang ini balik naik ke belakang. Seperti itu, nggih. Seperti itu. Sebenarnya sudah bagus sampai maju ke depan, gitu. Anak-anak sudah maju ke depan. Kenapa anak-anak sampai maju ke depan itu tidak ada yang respon, ada yang tidak. Nah, ketika berkelompok itu bapak gurunya berputar, Pak Taufiknya berputar, tidak hanya berputar, ya. Kan kemarin sudah siapa yang tanya, saya kata ada yang respon, ada yang sama sekali, ya tak? Itu wajar, itu hal wajar dalam kelas. Bagaimana supaya mereka termotivasi untuk ikut nimbrung? Nah, sama jawab yang ibaratnya ketika satu kelompok dia mati, oh ini yang ini kamu bantu apa ini? Seperti itu. Dipancinglah supaya anak-anak itu ikut nimbrung dengan teman, tidak hanya satu kelompok 5 yang kerja 2 atau 3, jangan. Karena di situ kan ada nilai kerjasama, nilai kejujuran dalam mengerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ya ini, mungkin setelah itu kan terakhir presentasi, gitu. Di presentasi saya pinginnya perhatikan ketika maju kemarin sudah tercover nggak? Tercover maju semuanya. Itu kalau bisa maju itu semuanya ada kebagian tugas untuk memaparkan. Okay. Ini bahan-bahannya saya ngomong, kamu yang minat seperti itu. Jadi mereka punya andil ketika maju. Yang kedua, ketika seperti itu kan kelompok lain hanya diam-diam saja mendengarkan, ya orang tanpa ada respon. Biar ada respon bagaimana? Pak Guru tanya. Tadi resepnya tentang ini, langkah yang ke ini apa yang dilakukan? Nah, mereka akhirnya data ini, ya Pak. Nah itu, jadi nggak seluruh kelompok harus maju, tidak mungkin pertemuan selanjutnya kan mungkin waktunya kalau nggak cukup, Tapi dengan begitu anak-anak ketika pelajaran listening dan hasil sampai bicara itu ada, jadi sampai penilaiannya ada, betul ya? Mungkin cukup seperti itu. Selanjutnya ya mungkin garis besarnya persiapannya dimatangkan lagi. Intinya gitu, terus mentalnya dikuatkan lagi gitu. Terus seperti itu. Makasih Mas Taufiq ya, sudah dibantu mengajar sampai sekarang. Yes. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Farid telah menyampaikan hasil observasinya sekaligus kesimpulan dan saran kritiknya untuk pembelajaran yang telah dilakukan Pak Taufik. Untuk presensi ini cukup sampai di sini dulu, Ibu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.